Di tengah banyaknya aliran paham dan manhaj dalam Islam, muncul pertanyaan, manakah jalan yang benar untuk kita beribadah kepada Allah? Disinilah pentingnya kita mengenal manhaj salaf, yaitu jalan generasi terbaik umat ini, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Salafi bukanlah nama kelompok teman-teman atau sekedar label, melainkan cara beragama yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu Salafi. Salafi itu nisbah atau disandarkan, diatribusikan kalau dalam bahasa Indonesia ke as-salaf. Dalam hal ini adalah as-salaf as-soleh. As-salaf artinya orang yang terdahulu, as-soleh artinya yang baik. Nah, kita tahu dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa khairul quruni al-qarnul ladzi bu'istu fihi, atau khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasinya Rasulullah yang isinya adalah para sahabat mulia. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka lagi. Ada hadis menyebutkan 3 generasi, ada hadis yang menyebutkan 4 generasi. Ini artinya generasi terbaik umat Islam. Dan itulah yang dimaksud dengan as-salaf ketika kita membahas menggunakan kata ini secara umum. Ya. Jadi as-salaf adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan yang dekat dengan mereka. Tetapi dibatasi as-salaf as-soleh. Ya, di generasi itu yang baik-baik. Jadi bukan semua orang yang hidup di abad pertama, abad kedua, ya, paruh pertama, abad ketiga Hijriah semuanya disebut salaf soleh. Tidak. As-salaf yang dimaksud adalah as-salaf as-soleh, hanya yang baik. Bagaimana mengukur yang baik? Nah, ini dengan sertifikasi para ulama yang sudah lebih dikenal. Siapa itu salafi? Apa itu salafi? Apa ni? Apa itu manhaj salaf? Ini soalan ke apa ni? Salafi merujuk kepada as-salafus salih. Salaf bermaksud kurun al-mubarak, al-qurunul mubarakah, kurun yang diberkati, yaitu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun pada kurunku yang selepasnya dan selepasnya. Di kalangan salaf ni pun sendiri pandangan kadang-kadang berbeza-beza di dalam pendapat. Terutama dalam fiqh, Ibnu Umar ada macam lain, Ibnu Abbas ada macam lain. Kata Salafi berasal dari kata salaf, yaitu generasi awal umat Islam yang dianggap paling mulia. Mereka adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah yang hidup bersama beliau. Lalu tabi'in, generasi setelah sahabat yang bertemu langsung dengan para sahabat. Dan tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'in. Generasi ini dikenal sebagai salafus saleh, teman-teman, yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi terbaik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Maka salafi secara istilah berarti orang-orang yang berusaha mengikuti jalan Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh salafus soleh. Perlu kita ketahui bersama, teman-teman, salafi bukan sekedar nama kelompok, tetapi cara beragama, yaitu manhaj. Mereka berusaha memahami Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Pokok dari ajaran manhaj salaf yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap perkara. Mengikuti pemahaman para sahabat dan ulama terdahulu bukan hanya akal ataupun perasaan,
Menolak bid'ah yaitu perkara baru di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memurnikan tauhid dan menjauhkan umat dari syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan dalil daripada pendapat siapapun, teman-teman. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwa Salafi menekankan tauhid sebagai inti dari dakwah mereka. Tauhid itu dibagi menjadi 3 bagian. Seperti tauhid rububiyah, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Lalu tauhid uluhiyah, teman-teman, yaitu hanya Allah yang berhak disembah. Tidak boleh ada perantara di dalam ibadah. Dan tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa menyelewengkan makna, tanpa menyerupakan dengan makhluk, dan tanpa meniadakan serta tanpa menanyakan bagaimananya. Kita ambil contoh, ketika Al-Quran menyebut Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas aras sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Toha ayat 5, Salafi meyakini hal itu sebagaimana adanya, tanpa menafikan, tanpa menyerupakan, dan tanpa menakwilkan dengan makna yang lainnya. Agar mudah untuk kita pahami, beberapa ciri khas orang yang mengikuti manhaj salaf itu seperti berpegang kepada dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah di atas pendapat manusia. Tidak fanatik buta terhadap tokoh, mazhab, ataupun organisasi. Mereka memiliki sikap hati-hati terhadap bid'ah, yaitu amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga kemurnian ibadah hanya untuk Allah semata tanpa perantara wali ataupun kuburan. Mengutamakan ittiba, yaitu mengikuti daripada ibtida, yaitu membuat hal yang baru di dalam agama. Dakwanya tenang dan bertahap, mengutamakan ilmu dan hikmah. Mengajak umat kepada persatuan di atas tauhid, bukan hanya persatuan yang mengabaikan akidah. Walaupun istilah Salafi tidak populer di semua zaman, semangat untuk kembali kepada ajaran salaf selalu ada, teman-teman, sepanjang sejarah Islam. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tegas mempertahankan akidah salaf di tengah fitnah, yaitu Al-Quran sebagai makhluk. Di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama besar yang membela akidah salaf, menolak filsafat Yunani dan bid'ahnya tasawuf yang ekstrim. Dan pada masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menyeru masyarakat Arab untuk kembali kepada tauhid dan meninggalkan syirik, terutama dalam praktek menyembah kubur dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan pada masa modern, dakwah Salafi menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia dengan ciri kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Di antara perbedaan Salafi dengan kelompok-kelompok lainnya dalam beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui agar kita memudahkan, di sini terdapat perbedaan yang mendasar seperti Salafi menyembah Allah secara langsung tanpa perantara. Semua ibadah itu harus ada dalilnya. Sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah menakwil beberapa sifat Allah dengan akal mereka. Sufi ekstrim menambahkan zikir atau amalan yang tidak ada dalilnya. Bahkan ada yang berlebihan kepada wali. Syiah sendiri mengagungkan imam ahlul bait sampai kepada derajat yang berlebihan, bahkan mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salafi berusaha berada pada jalan tengah, yaitu tidak gulu dan tidak meremehkan. Di Indonesia sendiri, teman-teman, dakwah Salafi mulai dikenal lebih luas sejak tahun 1980-an. Banyak ustadz yang belajar di Timur Tengah seperti Saudi, Yaman, Mesir, lalu menyebarkan kembali manhaj salaf di Indonesia. Jadi dakwah Salafi di Indonesia itu fokus kepada pengajaran tauhid dan sunnah, menghidupkan kembali kajian kitab-kitab klasik, menolak praktik kesyirikan dan bid'ah di tengah masyarakat, menekankan pentingnya ilmu sebelum beramal.
Banyak orang yang salah paham tentang Salafi, teman-teman. Semisal mereka menuduh bahwa Salafi itu keras dan kaku, dituduh anti tradisi, dituduh ingin memecah belah umat Islam. Padahal hakikatnya Salafi hanya ingin mengembalikan umat kepada ajaran yang murni sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Salafi bukan nama organisasi melainkan manhaj Islam yang mengikuti jejak salafus soleh. Inti ajarannya adalah tauhid, ittiba kepada Rasulullah, dan menjauhi segala bid'ah. Dakwah Salafi itu berusaha, teman-teman, untuk memurnikan akidah umat dari syirik dan mengajak kembali kepada Islam sebagaimana Nabi SAW ajarkan, walaupun sering disalahpahami bahwa Salafi sebenarnya mengajak kepada kemurnian agama dan persatuan di atas kebenaran. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.